Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang klasifikasi protein berdasarkan bentuknya. Pertama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya Racer Jondito, ada Felix Nadif, ada Hilma Nazifa, ada Mutiara Koironisa, dan ada Safia Akmal. Oke, jadi sebelum masuk materi, kita bakal bahas dulu tentang pengertian protein dan kenapa protein ini bisa dibedakan berdasarkan bentuknya. Jadi pengertian protein adalah makromolekul yang mengandung satu atau lebih rantai polipeptida. Rantai polipeptida itu sendiri adalah rantai polimer yang tersusun atas asam amino yang berupa monomernya yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Asam amino itu tersendiri memiliki struktur seperti ini. Dia memiliki gus amina, gus karboksilat, dan juga side chain. Side chain inilah yang membuat protein bisa dibedakan berdasarkan bentuknya. Karena side chain pada asam amino bisa kita bedakan menjadi dua. Ada yang nonpolar atau hydrophobic dan polar atau hydrophilic. Kita akan bahas dulu yang nonpolar. Side chain yang nonpolar ini akan dibedakan lagi menjadi 4, yaitu asam amino yang paling sederhana atau glisin yang memiliki struktur seperti ini. Ada juga yang memiliki gugus hidrokarbon seperti prolin, valin, alanin, isoleusin, dan leusin. Seperti yang kita tahu, hidrokarbon itu bersifat nonpolar karena adanya atom C. Semakin panjang atom C, maka semakin tidak reaktif atau semakin hidrofobik. Ada lagi, yang ketiga itu, dia memiliki gugus sulfida atau yang lebih kita kenal dengan metionin. Yang terakhir yang memiliki gugus aromatik, itu ada dua, yaitu fenilalanin dan tryptophan. Lanjut, kita bakal bahas yang polar. Polar ini kita bedakan lagi menjadi dua, ada yang bermuatan dan ada yang tak bermuatan. Yang tak bermuatan ini kita bedakan lagi berdasarkan side chain-nya. Ada yang mengandung gugus hidroksil, gugus amida, dan juga gugus tiol. Yang mengandung gugus hidroksil itu contohnya seperti serin, treonin, dan juga tryptophan. Yang mengandung gugus amida itu contohnya seperti asparagin dan juga glutamin. Yang mengandung gugus tiol itu contohnya seperti cysteine. Kenapa mereka bisa menjadi ikatan polar? Karena mereka bisa membentuk ikatan hidrogen dengan struktur air atau molekul air. Lanjut ke yang polar bermuatan. Itu kita bedakan lagi menjadi dua, ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Yang membedakan mereka adalah pada side chain-nya. Untuk yang bermuatan positif, dia memiliki gugus amina di side chain-nya. Sementara yang bermuatan negatif, dia memiliki gugus karboksilat di side chain-nya. Contoh yang dari bersifat positif itu adalah histidin, lisin, dan arginin. Sementara polar bermuatan negatif contohnya ada aspartic acid dan juga glutamic acid. Nama saya Felix Nadif, saya akan menjelaskan tentang bentuk protein. Jadi bentuk protein itu dibagi menjadi dua, yaitu globular dan fibros. Nah, saya akan menjelaskan fibros terlebih dahulu. Fibros secara bahasa berarti serabut atau serat. Fibros protein terbuat dari rantai polipeptida yang memanjang. Secara mekanis, protein ini sangatlah kuat dan tidak larut dalam air. Kalian bisa lihat analogi fibros protein ini sama dengan tali tambang atau tali tambang kapal. Jadi, secara keseluruhan, jika semua fibros protein bersatu akan menjadi sesuatu yang sangat kuat. Karena sifat yang begitu kuat, protein ini sangat berguna di dalam tubuh kita. Protein ini dapat melindungi sel dan juga dapat melindungi jaringan-jaringan dalam tubuh kita. Contoh dari fibros protein, yang pertama itu ada keratin. Keratin ini terdapat di rambut kita, kuku kita, dan juga terdapat di tanduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fibros protein. Sifat pentingnya itu yang pertama, they contain long polypeptide chains with repeating sequence of amino acid. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini, kita anggap saja yang bulat pertama ini A, selanjutnya B, selanjutnya C. Nah, asam amino pada fibros protein ini memiliki pola yang berulang. Jadi balik lagi A, B, C, balik lagi A, B, C, dan seterusnya. Sifat yang kedua ini yaitu the amino acids have nonpolar R groups. Jadi asam amino pada fibros protein ini memiliki side chain yang bersifat nonpolar. Nah, kita ketahui kan bahwa struktur asam amino yang umumnya seperti ini. Gugus
R-nya ini atau side chain-nya ini dia bersifat nonpolar, yaitu kita contohkan saja CH3. Nah, karena adanya gugus nonpolar ini menyebabkan fibrous protein ini insoluble in water atau tidak dapat larut dalam air. Selanjutnya kita ke sifat yang ketiga, yaitu the polypeptide chains are able to form fibers. Rantai polipeptida pada fibrous protein ini dapat membentuk serat. Karena adanya sifat ini menyebabkan fibrous protein ini menjadi kuat. Lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu have many structural roles in the body. Nah, contohnya itu ada kolagen. Kolagen itu untuk membentuk urat. Yang ketiga itu dia ada elastin. Elastin itu untuk membentuk jaringan yang elastis. Contoh dari fibrous protein. Yang pertama, saat kalian mencubit kulit kalian akan kembali ke bentuk semulanya. Hal ini karena adanya elastin di dalam jaringan ikat dalam kulit kalian. Elastin sangatlah elastis. Tidak hanya itu, elastin juga kaya akan hidrofobik amino acid, yang berarti elastin sangatlah tidak larut dalam air. Di dalam kulit kita tidak hanya terdapat elastin, melainkan juga terdapat senyawa yang bernama kolagen. Kedua hal ini sangatlah berpengaruh pada keelastisan kulit kita. Jumlahnya semakin kita dewasa akan berkurang, sehingga keelastisan pun juga akan berkurang. Yang kedua adalah keratin. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu apa itu keratin. Keratin adalah protein yang menyusun rambut kita. Keratin ini terdiri dari 2 molekul keratin yang memiliki struktur alpha helix. Keratin tidak hanya terdapat pada rambut, tetapi juga terdapat pada kuku di jari kita dan juga terdapat pada tanduk pada hewan-hewan seperti kambing dan gajah. Kedua molekul keratin ini berikatan satu sama lain dengan ikatan yang bernama disulfide bridge atau jembatan disulfid dan ikatan sistein. Kedua ada globular protein. Berdasarkan namanya globe. Globe itu yang berarti adalah bulat. Globe dunia itu juga pasti bentuknya bulat kan. Nah, pasti kalian sudah tahu dong bentuknya apa dari protein ini. Kurang lebih bulat. Tapi tidak sepenuhnya bulat yang sempurna. Hampir semua globular protein terdapat alpha helix dan beta sheet. Globular protein ini dia bersifat larut dalam air. Kenapa dia larut dalam air? Akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai globular protein. Globular protein ini memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, they are roughly spherical in shape. Itu maksudnya globular protein memiliki bentuk yang kurang lebih bulat. Nah, globular protein ini memiliki gugus hidrofilik pada bagian luarnya serta gugus hidrofobik pada bagian dalam. Teman-teman dapat lihat pada gambar di samping ini. Nah, teman-teman bayangkan jika protein ini dikelilingi oleh air. Tentunya yang bulat berwarna orange dia akan bergerak ke tengah menjauhi air, sedangkan yang bulat berwarna biru dia akan senang banget nih ketemu sama air sehingga dia berikatan sama air. Hal ini menyebabkan globular memiliki bentuk gumpalan atau berbentuk bulat. Sifat yang kedua itu globular protein ini memiliki gugus hidrofilik, membuat globular protein ini dapat larut dalam air. Nah, kita berlanjut ke sifat yang ketiga. These properties allow them to carry out many important roles in the body. Globular protein ini memiliki peran penting dalam tubuh kita. Nah, contohnya itu yang pertama ada hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi sebagai transport protein. Yang kedua itu insulin, terdapat dalam hormon. Yang ketiga itu dia ada pepsin. Pepsin ini terdapat pada enzim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari globular. Yang pertama adalah hemoglobin. Hemoglobin adalah kumpulan 4 subunit protein yang berfungsi sebagai pengantar oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Kenapa bisa begitu? Hal itu dikarenakan setiap subunitnya memiliki satu molekul heme. Molekul heme ini mengandung unsur besi yang dimana bisa mengikat satu molekul oksigen. Contoh dari globular selanjutnya adalah globulin. Globulin adalah protein yang melindungi tubuh kita dan membantu kinerja tubuh kita. Di tubuh kita terdapat 3 macam globulin. Yang pertama alpha globulin, kedua beta globulin, dan ketiga gamma globulin. Fungsi dari alpha globulin adalah sebagai pengantar dari hormon, kolesterol, dan unsur tembaga, dan beberapa juga menjadi enzim. Untuk beta globulin berfungsi sebagai pengantar dari hormon, kolesterol, dan lipid. Dan untuk gamma globulin itu sebagai imunitas atau antibodi pada tubuh.
Sekian dari materi saya dan juga sebagai penutup dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.